Vaksin datang, corona belum hilang. Gegap gempita cerita di seantero dunia tentang corona yang melanda lebih dari 200 negara menjadi sejarah perubahan peradaban dunia. Bermula dari pasar ikan di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, Desember 2019, wabah virus corona merambah dunia melalui penularan dari manusia ke manusia menjadi bencana global dengan korban mencapai jutaan jiwa. Jangankan negara kecil, negara besar yang maju teknologi bidang kesehatannya pun kewalahan menghadapi wabah yang berbahaya dan mematikan ini. Tidak saja mematikan jutaan manusia, namun sekaligus mematikan hampir semua bidang kehidupan yang terpuruk, terutama perekonomian, sosial dan budaya, pendidikan, interaksi kehidupan masyarakat lumpuh sepanjang perjalanan tahun 2020. Indonesia menjadi geger ketika 2 Maret 2020 ditemukan kasus pertama suspek corona yang akhirnya disebut COVID-19. Sejak itu pula kasus wabah ini mulai dan terus bertambah, jatuh bangun di seluruh wilayah. Begitu pula pro kontra peraturan dan istilah penanganan pencegahan penularannya. Dari gugus tugas menjadi satuan tugas, dari OTG sampai kontak erat. New normal menjadi adaptasi kebiasaan baru. 9 bulan sepanjang tahun 2020, kondisi tidak berubah, kalau tidak menyebutnya semakin parah. Hari ini pandemi COVID-19 sudah melanda seluruh wilayah tanah air. Masalahnya, obat penyembuh COVID-19 yang dipatenkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO memang belum ada. Dan harapan pun kini tertuju pada vaksin hasil produksi beberapa negara, termasuk vaksin Sinovac dari Tiongkok yang sudah didistribusikan ke beberapa negara, termasuk ke 34 provinsi di Indonesia untuk dipergunakan. Sekali lagi, andai ada pertanyaan pada si virus corona, apakah penyakit yang dibawanya segera lenyap dari muka bumi dengan adanya vaksin? Mungkin jawabannya seakan mengejek. Vaksin hanyalah upaya memperkuat daya tahan tubuh manusia atau imunitas untuk membangun kekebalan dari serangan wabah penyakit. Ya, vaksin bukanlah obat. Meski pemerintah akhirnya menyalurkan banyak bantuan, baik langsung maupun tidak langsung, kepada jutaan lapisan masyarakat yang terdampak corona, serta melakukan vaksinasi,
Namun, persoalan panjang wabah corona memang belum akan selesai. Maka, vaksin adalah tumpuan terakhir setelah pemerintah pusat maupun daerah berjibaku dalam pro kontra penanganan dan pemutusan rantai penyebaran corona yang tumpang tindih dengan sikap perilaku sebagian masyarakat yang a priori dan terkesan kurang berempati. Sekali lagi, harapan besar dunia adalah dengan vaksin ini mampu menghilangkan pandemi COVID-19. Vaksin adalah zat atau senyawa yang dipergunakan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Logikanya adalah menghadapi virus corona dengan vaksin, manusia boleh imun atau kebal dan tidak terinfeksi virus corona. Tetapi tetap tidak ada jaminan corona lenyap dan punah, atau mungkin malah semakin bandel. Tahun 2020 dapat disebut tahun corona. Selanjutnya 2021 sampai 2022 akan menjadi tahun pelaksanaan program nasional vaksinasi. 13 Januari 2021 menjadi hari dimulainya vaksinasi COVID-19. Presiden Joko Widodo menjadi penerima pertama suntikan vaksin Sinovac sebagai tanda dimulainya vaksinasi nasional serentak bersama gubernur di seluruh wilayah Indonesia. Program vaksinasi diberlakukan sesuai dengan prioritas kebutuhan yang didahulukan kepada tenaga kesehatan, satuan tugas penanganan COVID-19, beserta petugas publik dan masyarakat. Tahapan vaksinasi diperkirakan berlanjut sampai Maret 2022. Pemerintah negara lain pun sudah memulai vaksinasi, karena memang sudah 1 tahun menunggu ditemukannya vaksin corona ini. Sementara ini, untuk tahap pertama dan tahap 2, ada 3 juta dosis vaksin disalurkan ke 34 provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Seiring lampu hijau jaminan keamanan penggunaan dalam kedaruratan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, diperkuat fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI tentang kesucian dan kehalalan vaksin COVID-19 untuk legalitas penggunaan vaksin Sinovac tersebut. Selanjutnya, pemerintah secara bertahap akan menyediakan 181 juta dosis vaksin sesuai kebutuhan. Namun, tidak dipungkiri, tentulah ada juga kekhawatiran sebagian masyarakat tentang vaksin ini. Sudah dengar, malahan saya lihat di Facebook udah Bapak Jokowi duluan membuktikannya masuknya vaksin. Oke, Bu. Ibu setuju bila divaksin nantinya, Ibu? Kalau itu benar-benar untuk mengatasi, untuk membuat kita sehat, karena kita memang udah khawatir ya COVID ini ya, sangat khawatir benar, udah mencemaskan masyarakat, udah mengganggu pekerjaan masyarakat, udah semua. Sangat setuju ada vaksin. Cuman kita sebagai masyarakat juga harus waspada. Vaksin ini udah benar-benar memang udah benar akurat, sudah benar-benar ini udah obat yang benar-benar bisa, yang bagus masuk ke tubuh masyarakat. Untuk membuktikan biar lebih percaya masyarakat, seharusnya dibuktikan dulu ke pejabat-pejabat. Nah itu, terus kalau memang dibuktikan, jangan hanya di media atau di apa, kita kan belum tahu, harus disaksikan masyarakat. Itulah kalau pendapat saya. Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, ternyata tidak cukup hanya dengan pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan.
vaksin adalah pilihan utama dari sisi medis, pencegahan, seperti juga vaksin penyakit lain yang pernah diberlakukan pemerintah. Maka partisipasi masyarakat bila saatnya tiba untuk divaksin adalah kunci sukses bersama agar terhindar dari wabah corona. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, harus diterima sebagai bagian dari kehidupan. Wabah penyakit yang tidak kasat mata, tetapi ada di antara kita, bahkan mengguncang dunia. Pertanyaannya, siapkah masyarakat untuk divaksin? Tahap awal vaksinasi memang ada batasan usia bagi penerima vaksin, yakni 18 sampai 59 tahun. Juga seseorang yang memiliki penyakit bawaan tertentu atau gejala penolakan terhadap vaksin tentu tidak dianjurkan menjalani vaksinasi. Namun secara umum, mengingat bahaya virus yang akan berlanjut, tidak ada alasan untuk menolak untuk divaksin. Bagaimana tanggapan Abang ini selaku warga negara akan diberikan vaksin dan diwajibkan sebagai warga negara Indonesia untuk divaksin gitu, Bang? Setuju, Bang. Alasannya apa, Bang? Kalau untuk kebaikan negara, kenapa tidak? Untuk memutus mata rantai COVID-19. Itu, Bang. Tidak merasa khawatir ketika Anda divaksin? Enggak sih, enggak khawatir. Alasannya? Ketidaksiapan masyarakat mungkin akibat informasi yang belum maksimal, apalagi banyak komentar miring yang tidak jelas di media sosial tentang keraguan kualitas vaksin, efek samping, atau isu lain yang membuat masyarakat cemas, khawatir, dan tidak bersedia divaksin. Artinya, tidak tertutup kemungkinan adanya masalah dalam pelaksanaan vaksinasi. Kesehatan rakyat adalah prioritas utama bagi pemerintah, maka kerja keras pemerintah pantas diapresiasi. Tidak hanya kesehatan rakyat menjadi prioritas utama, namun juga untuk pemulihan dan kebangkitan perekonomian dan program nasional secara menyeluruh. Yang jelas, meski sudah ada vaksin, virus corona tidak serta-merta hilang, karena ancaman generasi kedua virus ini pun diberitakan sudah terdeteksi pula. Bencana dunia COVID-19, vaksin pencegah sudah jelas, namun tidak berarti sudah bebas. Ancaman wabah masih tidak terbatas. Tetaplah disiplin dengan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Saatnya vaksin datang dengan jutaan suntikan, berharap corona segera hilang, dunia sehat penuh harapan. Edi Prambudi, Tim Liputan Produksi dan Dokumentasi N2STV.